Meski masih datang ke sekolah, Muhammad Nur Ihsan Asyari tak lagi bertatap muka dengan murid-muridnya. Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Surabaya ini sudah beberapa bulan terakhir mengajar secara daring. Selama pembelajaran dengan metode daring, Nur Ihsan mengaku menemukan beberapa kendala. Salah satu kekhawatirannya adalah tugas-tugas yang ia berikan justru tidak dikerjakan oleh murid, melainkan oleh orang tua atau wali murid. Karena masalah ini kan mundur terus, sehingga kita juga harus penyesuaian dari sisi pembelajaran yang perlu kita sampaikan juga kepada wali murid. Bagaimanapun target dari pendidikan juga harus tercapai. Belajar di rumah menuntut orang tua atau wali murid lebih banyak berperan. Menurut Ifah Agustin, yang anak-anaknya duduk di kelas 3 dan kelas 5 SD, mengendalikan mood anak karena bosan belajar adalah kerepotan tersendiri. Cuman kalau sampai akhir tahun ini ya kita terus terang saja kita butuh support untuk datanya, Mbak ya. Soalnya biasanya saya beli data itu bisa sampai 1 bulan, yang jatahnya 1 bulan itu enggak sampai 1 bulan sudah habis gitu. Jadinya ya HP 1 ini berebut untuk bertiga gitu. Belajar dari rumah tampaknya masih akan menjadi satu-satunya pilihan, apalagi wabah virus corona belum akan berakhir dalam waktu dekat. Pelaksana tugas Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan akhir April lalu siswa dapat kembali masuk sekolah pada awal tahun ajaran baru jika pandemi berakhir pada Juni. Namun jika pandemi selesai di akhir Agustus atau September, siswa akan tetap belajar dari rumah hingga pertengahan semester ganjil mendatang. Dan jika pandemi selesai di akhir tahun, siswa akan belajar dari rumah sepanjang semester ganjil. Pemerhati pendidikan Isa Ansori mengatakan, kurikulum dan guru-guru di Indonesia tidak disiapkan menghadapi situasi darurat seperti saat ini. Guru hanya memindahkan tugas dari sekolah ke rumah. Bagi wali murid dan siswa, ini menjadi beban. Dewan Pendidikan Jatim itu sebetulnya mengusulkan 2 hal, ya kan? Blended learning dan kemudian content based learning. Blended learning itu artinya begini, proses pembelajaran itu tidak murni semuanya harus kemudian jarak jauh. Tapi ada hal yang sifatnya personal, misalkan lewat media sosial, tapi bisa ada instruksi langsung, ya kan. Nah, yang kedua content based learning. Nah, memindahkan ke rumah itu jangan pelajaran di sekolah yang dipindah ke rumah. Tetapi proyek-proyek yang biasa dilakukan di rumah itu diadaptasi menjadi sebuah bagian dari ketuntasan kurikulum yang memang selama ini yang harus dicapai oleh guru-guru. Isa mencontohkan, untuk setiap bidang studi, murid bisa mengerjakan satu proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.